Kalau boleh tahu Iya, awalnya gimana sih muncul kasus ini, Dok? iya. Jadi yang jelas kalau gangguan ginjal akut itu kan memang suatu kasus yang sebenarnya biasa dihadapi ya pada anak-anak, terutama yang misalnya anak-anak dengan penyakit ginjal sebelumnya, riwayat penyakit ginjal, atau anak-anak dengan riwayat penyakit infeksi, ya, atau anak-anak dengan riwayat dehidrasi berat seperti itu. Jadi ada beberapa penyakit, memang penyakit apapun itu termasuk penyakit infeksi itu punya risiko untuk bisa mengganggu fungsi ginjal pada dasarnya, ya kan. Cuman yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah didapati pasien-pasien yang mengalami gejala gangguan ginjal ini itu datang dengan eh, perjalanan penyakit yang memburuk cukup lumayan cepat, satu jelas ya. Yang kedua, penyebabnya nggak jelas. Biasanya kalau penyakit-penyakit ginjal yang lain ya, jika terjadi gangguan ginjal itu penyebabnya lumayan apa ya, bisa ditegakkan dengan baik. Misalnya dia penyebabnya infeksi, atau penyebabnya autoimun, atau penyebabnya dehidrasi, itu bisa ditegakkan diagnosisnya. Cuman yang akhir-akhir ini kenapa disebut misterius? Karena memang kita belum tahu tuh penyebab utamanya apa. Termasuk yang kemarin, walaupun ada obat-obatan yang katakanlah diumumkan oleh Badan POM, tapi kita juga masih belum konklusif ya bahwa itu berarti obat-obat kemarin itu yang menyebabkan gangguan ginjal akut atipikal progresif, progresif atipikal kalau istilah medisnya yang sekarang terjadi. Jadi kita sampai sekarang masih menyelidiki, mencari tahu kira-kira penyebabnya itu apa. Kalau untuk kasusnya sendiri di Indonesia awal mulainya seperti apa nih, Dok? Karena kalau nggak salah ini dari India dulu ya, terlebih dahulu dari luar Sebenarnya kita negeri. nggak tahu ya, Mm-mm. ini adalah kejadian yang serupa apa tidak sebenarnya itu. Jadi apakah ini kejadian yang sama atau kejadian yang kebetulan terjadi bersamaan, itu kita juga lagi mencari tahu. Yang jelas kalau yang di Gambia yang disebab yang terjadi keracunan, kita bisa bilang keracunan efek dari ethylene glycol dan diethylene glycol pada obat batuk di sana, itu udah tegak tuh di sana. Nah, jadi kalau di sini belum, di sini nggak, belum tegak ya, masih bisa mungkin karena penyakit, bisa infeksi, bisa pasca infeksi, bisa karena intoksikasi, jadi atau keracunan ya, masih bisa macam-macam. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa hal ini terjadi diawali dari Gambia terus menyebar ke Indonesia gitu, kita juga belum bisa bilang nih sampai sekarang, karena bisa jadi ini adalah suatu kejadian yang mirip, serupa, atau bisa jadi juga ini kejadian yang berbeda walaupun keduanya sama-sama mengganggu atau anak-anaknya terjadi gangguan ginjal. Berarti memang penyebabnya pun masih kita cari tahu ya untuk yang di Indonesia ini ya, Dok ya, kasus yang Iya sekarang. betul, kita masih cari tahu. Bukan semata-mata dari kandungan obat tersebut gitu mungkin, Dok. Iya betul. Nah, kalau mayoritas anak-anak di usia berapa kan yang rentan terkena, Dok? Atau belum bisa kita pastikan juga Sebenarnya untuk kebanyakan potensialnya? balita ya, Mbak Putri ya, kebanyakan balita. Jadi apa, balita di bawah usia 5 tahun ya, kira-kira usia bayi 2-3 tahun juga ada. Cuma ada beberapa juga yang di atas 5 tahun. Jadi kalau kita akhirnya patokan kriteria diagnosisnya itu ya udah semua anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nah, berarti itu usia yang memang di bawah SD gitu ya, Dok ya, lebih banyak ya, Dok ya, di Iya, bawah anak-anak kebanyakan SD gitu, balita. sekolah Oh, balita. yang belum sekolah Kalau sama sekali. Nah, kalau misalnya kita cari tahu ciri-cirinya gitu ya, Dok ya, mungkin kan kita nggak terlalu notice ya kalau misalnya ada sakit ginjal terlebih lagi ya. Kira-kira ciri-cirinya apa yang mungkin bisa parents lihat sebagai gejala awal gitu, Dok, untuk gagal ginjal akut ini? Maaf, untuk ginjal akut ini. Oke, kembali lagi ke kriteria diagnosis pada kasus-kasus seperti apa kita mencurigai adanya gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Yang pertama tentunya anaknya sakit nih, entah dia bisa demam, ya kan? Terus habis itu sakit demamnya bisa disertai gejala infeksi saluran napas, misalnya batuk, pilek, ya kan? Sekarang kan lagi sering nih 2 bulan 3 bulan terakhir. Terus habis itu, atau disertai dengan apa,
gejala-gejala infeksi saluran cerna, misalnya muntah, terus habis itu diare atau mencret. Nah, tapi ke semua gejala itu selalu disertai dengan adanya penurunan fungsi ginjal. Kita melihat penurunan fungsi ginjal itu dari mana? Dari produksi kencingnya. Jadi ketika apa namanya, pada anak-anak dengan sakit tadi, terus habis itu ternyata didapati tidak kencing ya, atau menurun drastis kencingnya, terutama dalam 6 jam atau 8 jam di siang hari ya, ketika anak nggak tidur, ya udah kita langsung curiga ini adalah gangguan ginjal akut progresif atipikal. Langsung kita selidiki semuanya. Oke, berarti dari tadi urinnya, kemudian gejala-gejala tambahan lainnya mungkin seperti demam, mual, batuk, dan sebagainya itu ya dok ya. Tapi Iya. alangkah lebih baiknya memang segera langsung ke dokter ya ketika gejala-gejala tersebut mulai muncul ya dok ya. Iya, karena perlu diingat ya bahwa gejala gangguan ginjal akut ini dia ada perjalanan penyakitnya, ada progresivitasnya, ada level-levelnya, ada apa namanya fase-fasenya, mulai dari fase yang paling ringan sampai ke fase yang paling berat. Kalau fase-fase awal itu ketika ada gangguan ginjal kita bisa melihat dari penurunan produksi kencing, produksi urin, karena kan ginjal itu fungsinya adalah salah satunya memproduksi urin ya. Jadi urinnya turun ya, atau tidak berkemih sama sekali, itu di fase, bisa jadi di fase-fase awal. Di fase-fase lanjutannya, karena fungsi ginjal itu salah satunya adalah memfilter toksin atau racun dalam tubuh, akhirnya ketika fungsi ginjalnya sudah terlalu parah terganggunya, racun-racun tadi tidak bisa difilter oleh ginjal. Jadinya racunnya tadi beredar di seluruh tubuh si anak. Makanya kita bisa melihat ada gejala-gejala dalam tanda kutip keracunan ya. Jadi misalnya ketika zat-zat atau molekul-molekul yang harusnya difilter oleh ginjal itu beredar di seluruh tubuh. Misalnya ada penurunan kesadaran, misalnya anaknya sudah yang awalnya aktif ceria tiba-tiba dia lemas, terus habis itu nggak bisa ngomong, berkomunikasi dengan baik ya, atau tampak pucat, tampak selalu lemas dan lain sebagainya gitu. Jadi kita jangan menunggu sampai terjadi gejala-gejala yang cukup berat. Pokoknya kalau misalnya baru gejala-gejala awal kita rasa ragu, terus habis itu anaknya mengarah ke gejala-gejala gangguan ginjal, kita langsung bawa aja ke fasilitas kesehatan. Artinya kalau begini orang tua harus benar-benar menyadari perubahan-perubahan dari si anak ya dok ya, jangan cuek gitu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak seperti biasanya gitu, harus langsung diobservasi. Oke dok. Kebiasaan apa sebetulnya nih dok yang bisa menjadi pemicu atau penyebab permasalahan ginjal dok kalau untuk anak-anak di usia yang tadi dokter sebutkan ya, mungkin ya di bawah 18 tahun atau di bawah 5 tahun mungkin dok? Iya, jadi ginjal itu kan bisa terganggu fungsinya karena beberapa hal. Oke, kalau pada anak, hal pertama mungkin yang bisa kita lihat dengan cepat itu adalah ketika anak mengalami dehidrasi. Jadi perlu disadari, perlu diketahui bahwa yang namanya anak-anak, terutama balita ya, apalagi bayi, itu jauh lebih mudah untuk terkena dehidrasi. Jadi atau kekurangan cairan. Jadi kalau orang dewasa kita nggak minum ya, misalnya kita dalam kondisi puasa ya, puasa misalnya nggak minum dari pagi sampai sore, itu kita fungsi tubuhnya masih cukup bagus, optimal untuk menahan cairan dalam tubuh. Tapi kalau pada bayi, balita, anak-anak pada dasarnya itu belum terlalu optimal untuk menjaga cairan berada dalam tubuh. Jadi pada dasarnya bayi atau balita atau anak-anak lah ya, itu lebih mudah terkena dehidrasi. Dan kalau udah dehidrasi, ya kan, itu kan asupan darah ke ginjal itu kan menurun drastis. Nah itu yang akan akhirnya bisa merusak ginjalnya. Jadi kebiasaan tidak memenuhi kebutuhan cairan pada anak dengan baik itu atau tidak tidak peka terhadap kondisi anak yang kehilangan cairan itu bisa merusak ginjal pada lebih lanjutnya lagi. Terus habis itu yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kebiasaan kita tidak menjaga kesehatan dengan baik itu bisa mempengaruhi kesehatan anak juga. Gitu kan. Apapun penyakitnya ya, mau penyakit
infeksi ringan atau berat, semuanya bisa punya potensi untuk mengganggu fungsi ginjal si anak. Nah, biasanya anak ini kan mendapatkan penyakit itu kan pasti, terutama infeksi ya, itu kan terinfeksi dari lingkungan sekitar. Karena kalau kita bicara soal balita, balita itu kan pergerakannya belum seperti orang dewasa yang pergi kemana-mana kan ya, pergerakannya masih terbatas. Jadi kemungkinan besar ketika mendapatkan sakit pun itu biasanya dari orang-orang sekitarnya, bisa dari saudaranya lebih besar misalnya, atau bisa dari orang tuanya, atau bisa dari pengasuhnya. Jadi kebiasaan kita tidak optimal menjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu membawa resiko ke anak-anak kita, ke balita-balita kita untuk mendapatkan penyakit infeksi yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga adalah karena memang ginjal itu juga bisa dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh si anak, dalam hal ini katakanlah obat ya. Obat kan ada beberapa yang bisa punya potensi untuk merusak ginjal. Kebiasaan untuk terlalu gampang atau tidak rasional meminum obat itu juga bisa menempatkan anak pada resiko terjadi kerusakan ginjal. Jadi hal-hal tadi yang harusnya menjadi reminder buat kita semua ya, bahwa nah itu dia bisa mempengaruhi kesehatan anak secara umum atau secara khusus ya di ginjalnya juga. Kadang-kadang sih dok, memang di usia anak yang mungkin di bawah 4 tahun, 3 tahun gitu, mungkin ada parents yang merasa kalau sudah minum susu itu ya udah gitu aman. Tapi nah, ini boleh diperjelas nggak sih dok, apakah susu itu juga bisa mencukupi cairan dalam tubuh anak atau memang harus pure minum gitu? Kadang-kadang ada orang tua yang mikir ya udahlah udah ada susu. Nah, itu sebetulnya gimana yang tepatnya dok? Oh ya, jadi balita itu kan punya kebutuhan cairannya ya. Kira-kira kalau misalnya balita itu mungkin kira-kira ya kurang lebih 1.500 atau 1.500 cc per hari, atau mungkin bisa sampai 2.000 ya, tergantung besarnya anak. Cuman yang jelas adalah untuk memenuhi kebutuhan cairannya itu sebenarnya tidak hanya bisa dari satu jenis cairan aja. Jadi betul sekali sebenarnya ya, dalam kondisi sehat nih, dia mau air putih bisa, mau susu bisa, mau air misalnya teh bisa ya, mau buah-buahan bisa, mau makanan-makanan berkuah juga bisa, cairan rumah tangga juga bisa. Jadi apapun sumber airnya itu sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan cairan si anak gitu. Walaupun nanti kalau misalnya dia terjadi sakit, tentunya kita juga harus bisa jadi diperlukan pemenuhan kebutuhan cairan yang berbeda gitu. Jadi tapi secara umum kalau anaknya dalam kondisi sehat sebenarnya cairan rumah tangga bisa, nggak mesti air putih, susu juga bisa. Oh, oke. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dua-duanya seimbang ya, antara susu dengan air putih mungkin dok ya. Gitu. Nah ya, kalau prinsip pemenuhan nutrisi kan susu kan memang harusnya dibatasi ya pada balita. 1 sampai 5 tahun kan memang secara by default dibatasi ya sekitar 500 cc. Jadi memang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan cairan hariannya 100% dari susu. Karena nanti bisa jadi ada efek domino lainnya yang terjadi.